Sebaiknya Bapak duduk dulu. Jawaban yang Bapak inginkan sudah tiba. Mari bersulang. Devon, kita datang. Kita akhiri semuanya ya. Devan, apa maksud semua ini? Orang-orang yang akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Pak Ahmad, sebaiknya Bapak duduk dengan tenang dan cermati ya. Biar kami yang bicara. Pak, ini bukti foto Carla tidur sebelum diedit. Lalu ini Devan. Saya ambil fotonya Devan setelah saya berikan minuman yang sudah dicampuri. Lalu Devan mabuk parah dan tidur. Dan ini foto hasil editnya. Jadi, foto itu Palsu. Saya yang membuatnya, Pak. jadi kamu. Iya, Pak, betul. Dan saya bersiap bertanggung jawab penuh untuk masalah ini. Dan bukti kedua, ini diambil dari hotel Bapak Ahmad sendiri. Angel, Rosita, dan Dian yang mencarinya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku harus mencari berkas-berkas penting perusahaan yang selama ini Elena simpan. Membalikan atas namanya saja sudah jalan yang terbaik untuk menguasai seluruh harta kekayaan Ahmad Jaya Group. Jika rencanaku membalikan atas nama perusahaan dari yang Ahmad menjadi Sulastri itu berhasil, seluruh aset Ahmad Jaya Group dan seluruh aset Ahmad Jaya Hotelnya pun akan jatuh ke tanganku. Sulastri. Oke, aku temani kamu main ya. Jika semuanya berhasil berjalan dengan mulus, aku akan bisa dengan si tua bangka Ahmad itu. Dan aku akan menikah denganmu, Mas Fahmi. Actually. Lastri, selama ini saya yang dibohongi. Pak Ahmad, saya Andri. Saya anak buahnya Fahmi, Pak. Saya siap bersaksi. Semua yang mereka katakan benar. Devan, saya minta maaf atas semuanya, termasuk perkataan Elena kepada kamu. Sekarang semuanya sudah jelas, Pak. Saya nggak pernah selingkuh dengan Carla. Saya dibius. Saya dijebak. Bahkan saya dituduh habis-habisan. Dihina. Iya, saya tahu. Saya minta maaf, Devan. Tapi ada satu hal yang bukti ini nggak akan bisa diperbaiki, Pak. Apa? Katakan. Kepercayaan. Saya sudah mencoba menjelaskan. Saya memohon untuk dipercaya. Tapi saya dihina, seolah saya nggak punya harga diri. Saya memang lahir bukan dari keluarga kaya, Pak. Tapi saya nggak pernah malu dengan masa lalu saya. Saya bekerja untuk mendapatkan semuanya. Dan ketika orang yang saya anggap rumah sendiri menggunakan masa lalu saya untuk merendahkan saya, ada sesuatu dalam diri saya yang ikut selesai malam itu. Devan. Maaf, Pak. Saya sudah memutuskan untuk mundur dari Ahmad Jaya Group. Jangan ya, Devan. Keputusan saya sudah saya pikirkan. Perusahaan ini butuh orang hebat kayak kamu. Perusahaan Bapak punya banyak orang hebat, nggak cuma saya, Pak. Tapi saya bukan bicara cuma sebagai pemilik perusahaan. Saya sudah menganggap kamu anak saya sendiri.
jangan pergi karena kesalahan keluarga saya ya. Saya akan pertimbangkan lagi. Itu saja yang saya minta. Elena, kenapa? Mah, Iya, Papa bilang foto Mas Devan palsu. Bersiap sekarang, kita pergi. Tunggu saya di depan. Pak. Hmm? Akhirnya nama Pak Devan bersih. Pak Devan gak senang. Saya senang kebenarannya terbukti. Tapi Kebenaran datang terlambat, Carla. Nama saya memang kembali bersih. Tapi hidup saya nggak kembali seperti semula. akhirnya semua orang tahu kamu tidak bersalah. Tapi kebenaran itu datang setelah semuanya terlanjur hancur. Dan bodohnya aku justru mulai menginginkanmu di saat hatimu sudah tidak ingin dimiliki siapa-siapa. Pak Devan, ternyata bukan cintaku yang salah. Aku hanya mencintaimu di waktu yang salah. Halo Carla, gimana selanjutnya? Listia, tunggu aku di rumah. Oh, oke. Carla, sebentar, Listia, kamu gak apa-apa? cepat kemari. Ada mobil mencurigakan. Ada orang yang kamu maksud juga. Tahan mereka, aku akan segera lapor polisi. Baik. Halo, permisi. Tuan, Nyonya. Maaf ganggu waktunya. Saya Listia dari Sean Group. Saya ada janji temu dengan Pak Ahmad malam ini. Listia, lumpuhkan mereka. Robi, bawa buktinya ke kantor polisi. Serahkan malam ini. Fahmi dan Sulastri berhasil ditangkap. Kerja bagus, Carla. Saya segera ke kantor polisi. Waktuku nggak banyak, 10 menit. Mas, apa benar kita sudah cerai? Saya nggak pernah mengajukan bahkan tanda tangan. Tapi kau punya surat cerai dan ada tanda tanganku. Bahkan di buku nikah pun sudah dicap resmi kita pisah. Mas, gimana dengan anak kita? Dia tetaplah anakku dan anakmu. Tidak ada status. Bukan berarti aku harus membuangnya. Mas, maaf. Aku hilaf begitu percaya omongan mamaku. Ini hukumanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Mau gimana pun, kamu gak salah, aku yang salah. Jika anak ini sudah lahir, aku tidak akan melarangmu untuk bertemu. Sudah. Sudah mas, hanya itu. Terima kasih ya, sudah luangkan waktumu. Ya, sama-sama. Elena, ngapain kamu di sini? Maaf Carla, aku sudah mengakui kesalahanku. Kamu suka Devan? Enggak, jangan setahu. Saya cuma sekretaris Pak Devan. Kalau kamu suka, tolong jaga Devan. Ngapain? Dia kan sudah besar. Makasih ya Carla, saya pergi dulu. Iya, silahkan. Ada apa kemari? Saya mau ajak Pak Devan makan. Saya gak mau makan. Carla, kamu sejauh ini membantuku. Pak Devan berlebihan. Tanpa Robi, saya nggak bisa apa-apa, Pak.
Bagimu, aku ini apa? Gimana ini? Carla, kendaliin diri lo. Pak Devan, bos terbaik. Kita keluarga di satu perusahaan yang sama. Apa dia marah? Saya sudah pertimbangkan, Pak. Ini keputusan saya yang sudah bulat dan mutlak. Lalu, Saya tetap ingin mundur. karena Elena, Bukan. Saya cuma merasa sudah waktunya saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya sendiri. baiklah. Kalau itu keputusan kamu, saya nggak akan tahan. Tapi pintu rumah saya tetap terbuka buat kamu. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Ini rumah siapa, Pak? Rumah saya Villa. bukan. Terus, kenapa kita kesini? Dulu saya mulai semuanya dari sini. Rumah saya sebelum saya punya semuanya. Saya mau mulai lagi. Saya mau bangun perusahaan sendiri. Serius, Pak? Iya, Bidangnya apa? belum saya putuskan semuanya. Kantornya? Untuk sementara di sini. Saya yakin Pak Devan bisa. Pada akhirnya, kebenaran memang menemukan jalannya. Pak Devan mendapatkan kembali namanya dan memulai hidupnya dari awal, sedangkan aku masih berdiri di tempat yang sama. Masih menjadi sekretarisnya, masih menjadi orang yang percaya padanya, dan masih menyimpan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah aku katakan. Aku pernah berpikir cinta harus dengan memiliki. Ternyata tidak. Terkadang kita dipertemukan dengan seseorang untuk mencintainya tanpa tahu akhirnya akan seperti apa. Aku mencintaimu, Pak Devan, tapi kali ini biarlah perasaan itu menjadi milikku sendiri. Karena mungkin memang beginilah cinta di waktu yang salah.